Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Keren, podcastnya Kelautan Turen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan hari ini kita ngobrol penuh inspirasi bersama tamu kita dari tim efektif dari Nufik. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Jojo Kokarkin ya. Selamat datang Pak Jojo di podcast Keren. Terima kasih. Yang bulan kemarin Mbak Nabila sudah datang di sini. Kali ini Pak Jojo yang datang mampir ke sini. Dan mungkin bisa perkenalan dulu. Ya, nama saya Jojo Kokarkin. Saya adalah bekerja di IFSI. IFSI adalah Indonesian Fish Security Institute, sebuah lembaga nirlaba. Pada saat awal tahun lalu ada keinginan dari pemerintah Belanda untuk meningkatkan kurikulum SMK. Dari IFSI menyarankan agar kita meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi para siswa agar mereka cepat mendapat pekerjaan atau cepat membuat pekerjaan. Ya, dan waktu ditanya siapa yang akan melaksanakan, ada key point dari Belanda dan salah satu lembaga juga, dan dari IFSI sendiri, yaitu saya. Dan saya di IFSI adalah direktur eksekutifnya. IFSI tadi kepanjangan dari Indonesian Fish Security Institute. Jadi sebuah lembaga yang bertujuan agar masyarakat dijamin dapat ikan, makan ikan, dan tambak atau pembudidaya ikan juga terjamin bahwa dia akan tetap berada dalam profesinya. Oh gitu. Ya. Dan untuk program ini sendiri sudah berjalan berapa bulan atau mungkin berapa tahun untuk programnya secara keseluruhan? Ini adalah program yang ketiga. 1 dan 2 sudah dilaksanakan, termasuk diantaranya untuk meningkatkan daya saing. Dan kalau tidak salah 2 minggu lagi juga ada lagi program untuk saya lupa itu, untuk peningkatan kapasitas mahasiswa juga, siswa juga ya. Dan pada saat ini kita juga ingin sekali agar para siswa itu terbuka pikirannya. Betul, dan terbuka peluangnya, karena menurut kami mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih sekian tahun, kemudian mereka sudah punya kapasitas. Rugi rasanya negara dan juga bangsa ini kalau mereka sulit mencari pekerjaan. Betul. Dengan kekayaan alam yang begitu besar segini ya. Jadi supaya bisa diolah secara maksimal, makanya harus ada pengelolaan yang baik dan benar tentunya. Betul. Dan ini untuk program yang ketiga. Yang ketiga ya. Ya. Intinya sebenarnya ada beberapa pendekatan yang bagus dari Belanda, dari Key Point. Mereka menginginkan agar para siswa bisa membuat proposal yang menarik dan terhitung menguntungkan. Betul. Sehingga kedatangan investor. Jadi akan ada investor yang membiayai mereka sehingga mereka akan menjadi startup. Selain yang kami ajarkan sendiri dari Indonesia, dari IFSI, adalah apa saja hal-hal kecil yang bisa dijadikan pekerjaan, tapi dalam dunia perikanan ya, hal-hal kecil. Dan untuk investornya itu dari luar atau dari dalam, atau bisa luar bisa dalam ya. Kalau dia besar dan berorientasi ekspor, ya kita akan mencarikan investor dari luar. Kalau untuk dalam negeri saja pasti bisa investor dalam negeri. Itu termasuk ikan udang gitu ya? Ya, ikan dan udang. Intinya sebenarnya investor ini bukan memberikan uang gratis ya. Artinya dia memperkuat modal. Jadi accelerating. Jadi kalau sekarang ini mereka megap-megap untuk memulai, hanya punya ide,
Tapi setelah dihitung oleh investor itu sangat menguntungkan dan pasarnya terbuka besar, maka mereka menanamkan modal. Biasanya ada share keuntungan. Share keuntungan. Nah, berapa untuk investornya, berapa untuk kita. Dan kalau investor seperti ini biasanya dia tidak seperti bank yang setiap bulan harus setoran kan, nyicil setoran dan ada bunganya ya. Kalau ini enggak, pokoknya kalau sudah menguntungkan saya dapat bagian sekian. Jadi biasanya mereka enggak harus dikembalikan uangnya, tapi mereka dapat ini. Jadi kita seperti joint venture dengan perusahaan besar. Berarti posisinya Pak Jojo ini berada di tengah-tengah ya antara investor dan juga untuk mendorong anak-anak ke arah sana. Ke arah sana itu ya. Iya. Dan nanti untuk kedepannya itu program ini yang diharapkan ya seperti itu tadi Pak ya? Enggak, jadi memang pihak Belanda sesuai dengan kampus Merdeka Belajar itu, mereka sangat ingin agar program ini dijadikan kurikulum khusus dari SMK Turen. Jadi dibiasakan anak-anak menjelang lulus membuat proposal. Terus nanti kemudian kita juga terbiasa mendatangkan investor sebagai bapak angkat, sehingga semua anak-anak yang lulus itu begitu. Dan nanti oleh pemerintah Belanda dievaluasi dari 100 orang anak, berapa yang menjadi grup, berapa yang jalan sendiri. Berarti ada sendiri-sendiri ya, ada yang mandiri, ada yang kelompok gitu ya. Cuman ini yang diajar oleh key point dari Lisa itu adalah bagaimana mereka berkelompok dan mengajukan proposal. Kalau saya mengajak mereka bekerja sama dengan orang-orang yang punya lahan, orang-orang yang punya modal. Karena yang punya skill, anak-anak ini sudah punya skill. Iya. Jadi sementara untuk program projectnya ini, anak-anak ikannya ini yang sudah berjalan apa Pak ini? Sekarang ini kemarin pengolahan. Terus kalau saya lihat dalam proposal anak-anak yang mereka ajukan, hampir semua juga pengolahan semua. Karena itu mungkin lebih praktis, tidak perlu ke lapangan dan lain sebagainya. Tapi yang saya luruskan itu, kalau kita berbuat sesuatu yang di lapangan, perhitungan keuntungan juga luar biasa sebenarnya. Iya, luar biasa. Nah, tadi kita hitung 1 bulan bisa dapat 20 juta, ada yang sampai 37 juta. Dan istilahnya itu mandiri ya, artinya mandiri dan dengan biaya operasional yang murah, tapi hasilnya besar sekali. Betul, iya. Jadi itulah yang kita sampaikan ke anak-anak supaya punya wawasan ke arah sana. Dan ini sudah terjalin, ada berapa sekolah yang kerjasama dengan tim efektif? Kayaknya baru kita ya. Baru SMK Negeri 2 Turen. Iya, jadi sampai Pak Kepala Sekolah juga kemarin sampaikan, mungkin kalau ini sudah berjalan dan sudah ada hasilnya, Pak Kepala Sekolah juga berkenan mengundang Dirjen Pendidikan Vokasional ke sini untuk melihat. Dan lebih-lebih kalau anak-anak ini benar-benar ada yang dapat sponsor nanti, kita akan undang. Nah ini terus gini Pak, tadi kan disampaikan programnya. Nah sementara backgroundnya Pak Jojo itu sebenarnya apa nih? Background saya pokoknya perikanan budidaya. Perikanan budidaya ya? Karena saya besar di balai perikanan di Jepara, kemudian besar juga di Aceh sebagai kepala di sana. Terus waktu di Jepara saya tangani seluruh aspek kecuali pakan. Tapi penyakit, lingkungan, ikan, pembenihan, semua saya tangani. Lalu saya jadi kepala balai di Aceh, ya lebih luas lagi, ke masyarakat juga saya tangani. Dan sekarang saya juga aktif di PT Bomar sebagai Vice President untuk hatchery udang di sana. Itu berarti sudah nggak asing lagi dengan dunia perikanan, Pak ya? Oh ya, perikanan budidaya terutama. Dulu jenengan sudah memulai mengenal perikanan itu sudah berapa tahun itu, Pak?
Wah, saya sejak SD di rumah saya harus ada kolam ikan. Kalau enggak saya nggak mau pindah ke rumah itu. Walaupun ikannya cupang gitu ya. Walaupun cupang, ikan betik, ikan gabus, ikan sepat, pokoknya harus ada ikan di rumah saya. Tapi suka ikan, Pak ya? Suka sekali. Makanan favoritnya ikan apa, Pak? Cumi-cumi. Cumi-cumi. Cumi sama kerapu, sama kerapu ya. Berarti seluruh ikan yang hampir yang ada di alam kita, terutama di Indonesia, berarti sudah pernah mencoba semua ya? Oh ya, insya Allah sudah. Tapi itu jenis ikan ini jenis ikan air tawar saja atau? Ya, kalau saya memelihara ikan air tawar, tapi dalam kegiatan profesi saya semuanya air laut dan air payau. Oh, semuanya. Kerapu, udang, kepiting. Terus air asin sekali kayak seperti Artemia juga kita kerjakan. Tapi seperti apa ya? Ini agak melenceng, nggak apa-apa, Pak ya. Ini misalnya seperti ikan laut itu kalau dibudidaya itu bisa nggak? Bisa. Sekarang bisa, ya? Sepertinya hampir nggak ada ikan yang nggak bisa dibudidaya. Gitu ya. Karena ternyata yang penting dia makan dulu yang banyak, terus atasi penyakitnya. Setelah makan banyak, tinggal dirangsang oleh temperatur panas dan dingin, bertelur ya. Oh gitu. Kawin dia dengan jantan. Terus nanti pemisahan tempatnya itu enggak? Enggak, nanti kan telur yang dipanen. Oh, telurnya dipanen ya? Telurnya dipanen. Setelah itu bisa dibudidayakan. Nah, terus untuk mendapatkan jenis air, kadar air seperti air laut itu enggak gampang. Itu bisa ya? Gampang. Dimanapun kita bisa bikin. Bahkan kalau kita di tempat muara gitu kan, kita bisa mengambil air yang hampir jadi garam dari Madura, yang air yang kental, diencerkan, sudah di muara pun kita bisa punya air laut. Jadi intinya bisa, Pak ya? Bisa, insya Allah bisa. Dan mungkin ke depan untuk walaupun kita di SMA Negeri 2 Tulungagung jurusannya air tawar, mungkin ya ada sedikit lah nilai plusnya dikasihkan air laut gitu kan, bisa ya? Bisa. Bahkan teknologi sekarang kayak akuarium di mana-mana kan airnya nggak pernah diganti, itu diputar-putar aja airnya. Iya, betul. Iya. Kalau airnya keluar masuk mati dia ikannya dan berpenyakit. Jadi sekali masuk air langsung diputar-putar. Seperti di Bogor tuh ada tambak udang di Bogor, itu kan 2 jam dari laut. Iya. Jauh sekali. Tapi bisa dipelihara di sana. 4 bulan nggak diganti-ganti airnya. Nah, ini di rumah ini ada ikan apa ya, Pak? Kalau saya sekarang kalau di rumah saya ada ikan di akuarium ya. Oh, yang kolamnya. Kolam ada enggak? Enggak. Kolam ikan enggak ada. Enggak ada space ya. Enggak ada space. Tapi di tempat saya kerja ya banyak sekali. Oh iya, karena berhubungan dengan budaya itu ya. Baik, oke, terima kasih Mas Jo. Mungkin ada pesan-kesan yang mau disampaikan, terutama untuk generasi kita, anak-anak, supaya termotivasi, dan juga mungkin nanti buat adik-adik yang atau masyarakat sekitar, Turen dan sekitarnya, mungkin ada yang untuk memotivasi supaya bisa lebih mandiri, kreatif. Itu seperti apa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, terutama dalam hal budidaya ikan. Monggo. Hanya 2. Yang pertama, mereka jangan pemalu. Iya. Terus yang kedua, sudah saatnya kita membuat jejaring dengan orang-orang yang serius. Iya. Kalau kita kan jejaring grup hura-hura ya. Betul. Tapi sudah saatnya kita ngomong yang serius. Di Cina yang hura-hura itu sedikit sekali. Tapi yang serius tuh banyak sekali. Iya. Dan kalau kita buka Facebook tuh banyak grup-grup profesional. Lebih baik masuk ke sana. Melalui jejaring sosial ya. Iya. Dimanfaatkan teknologi dan komunikasi yang sudah ada dan murah untuk belajar meningkatkan diri. Dan jangan takut gagal. Itu yang paling jangan takut gagal. Itu saja? Iya. Baik, terima kasih Pak Jojo atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah mampir di podcast kami. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih terbuka lagi ya untuk generasi kita, supaya terutama negara kita itu bisa lebih produktif lagi. Betul. Baik, terima kasih untuk Sobat Podcast Keren.
Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Mas. Terima kasih Mas waktunya.